kepada beliau Ketua Kabupaten PGRI Banjarnegara Bapak Dr. Andes Tamami MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Wakil Ketua PGRI Kabupaten, Sekretaris, masing-masing unsur pimpinan bidang, seluruhnya saja pengurus kabupaten yang terhormat, teman-teman pengurus cabang baik ketua dan personil lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini rasanya kangen karena lama 2 bulan kita nggak pernah bertemu muka langsung. Ya karena kondisi saja. Hari ini nampaknya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka layak untuk kita, mari yang pertama kita mensyukuri nikmat Allah ini. Luar biasa. Syukur yang pertama tentunya sehat. Ya. Monggo teman-teman coba lihat di televisi setiap hari tayangkan kaitan dengan teman-teman atau warga yang ada di Indonesia. Berapa jumlahnya yang terkena virus corona ini, bahkan dunia. Amerika hampir 100.000 yang meninggal. Ya, luar biasa. Sehingga kalau sudah seperti itu ternyata sehat itu mahal. Bahkan kemarin saya di rumah sakit hari raya kurang 3 hari kalau nggak salah, periksa mata begitu, ada 2 orang yang hanya untuk pergi keluar kota harus tes swab ya, itu biayanya sampai 530 ya, jadi bervariatif, ada 300 dan lain seterusnya. Saya nggak ngerti jenisnya kayak apa, tapi mahal. Kemudian yang kedua, alhamdulillah jajaran teman-teman pendidik nampaknya tenang dan nyaman. Tenang karena apa? Dijamin penghasilannya. Ya, wah kan geger. Saya di Batur kemarin pada saat dengan Pak Bambang, hari Jumat saya masih ingat, hari Ahad harus Idul Fitri ya. Hari Jumat saya di Batur jam 9 sampai di sana di Batur, di bel baru 10 menit itu. Pak, ditunggu karena kalau tidak ditandatangani THR teman-teman nggak turun. Seneng bukan main, jadi barang iri itu teman-teman. Karena alhamdulillah kita dijamin kaitan dengan penghasilannya nyaman. Ya. Kemudian dilindungi. Kenapa dilindungi? Kayaknya orang anak gunung dan Banjarnegara sing di PHK kayak-kayaknya. Insya Allah. Oleh karena itu kita perlu bersyukur. Kemudian nampaknya apa yang sudah kita syukuri mudah-mudahan menjadi keberkahan. Amin. Ya, mudah-mudahan. Ya, kenapa berkah ya? Karena saya punya pegangan. Ayo kita syukuri kaitan dengan kenikmatan yang kita terima. Kemudian yang berikutnya untuk Ramadan kemarin mudah-mudahan menghasilkan suatu kualitas keimanan yang betul-betul sempurna bagi kita. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita selama 1 bulan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya saya menyampaikan terima kasih dukungan dan partisipasi teman-teman baik di pengurus kabupaten ataupun pengurus cabang. Ya, karena apa? Karena program atau kegiatan PGRI Kabupaten alhamdulillah diakses oleh teman-teman. Apa yang sudah disepakati bersama untuk pembentukan kaitan pengurus cabang kemarin sudah dilaksanakan. Mestinya seperti yang saya canangkan, April itu sudah selesai
tapi tamu tak diundang datang, ya. Akhirnya masih ada 11 kalau tidak salah cabang yang belum dapat kita tindak lanjuti. Tapi apapun bentuknya, 9 cabang yang sudah selesai ini adalah dukungan panjenengan. Tapi bukan berarti yang 11 lain tidak mendukung. 11 lain sudah siap, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti segera untuk bisa kita persiapkan ke depan. Kemudian terima kasih yang lain, saya mengikuti, ya, saya masuk di grup bendahara PGRI meskipun saya tidak pernah menyampaikan kecuali kalau ada hal tertentu. Saya lihat iuran teman-teman luar biasa, iuran teman-teman luar biasa. Ini kalau tidak ada dukungan dan partisipasi teman-teman, tidak mungkin bisa terlaksana. Kemudian kemarin kegiatan yang nampaknya sangat membekas adalah kepedulian kita pada saat teman-teman kita yang kebetulan kurang beruntung mendapatkan bantuan sembako dari dana yang berhasil kita kumpulkan. Kalau tidak salah kemarin terkumpul 151 juta lebih sedikit lebih lah ya. 151 juta lebih ini perlu kami sampaikan. Dananya kemana? Kemarin untuk beli APD kurang lebih sekitar 37 juta. Ya, ini tolong nanti dibuatkan surat pemberitahuan ya. 37 juta. Kemudian kita upayakan untuk mendapatkan kaitan dengan masker sebanyak 10.000 ya, 10.000 biji dengan anggaran kurang lebih 50 juta dan yang sisanya kemarin sekitar 52 juta sekian kita gunakan untuk membeli kaitan dengan sembako. Dananya dari mana? Dari teman-teman semua, bukan dari kami, bukan dari saya, dari teman-teman semua kita kembalikan kepada teman-teman. Ini harus kita pertanggungjawabkan. Dan kemarin kita nyumbang ke provinsi sebesar 10 juta dari dana itu. Sehingga total dana yang masuk setelah dihitung alhamdulillah bisa klop. Ya, kalau toh ada kelebihannya barangkali jumlahnya relatif kecil ya, tapi insya Allah nanti akan kami laporkan. Oleh karena itu saya terima kasih dukungan dan partisipasi teman-teman. Teman-teman, saat ini sejak 2 Maret seingat saya, sejak 2 Maret suasana kita adalah suasana prihatin. Suasana pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana di dunia, termasuk di Indonesia dan di Banjarnegara. Semuanya terpengaruh, perekonomian luluh lantak, semua terdampak, baik dari sisi sosial, ya kita duduk saja berjalan, salaman ora kena, ya. Kemudian mau berkunjung ke rumah dibatasi gitu. Nah ini dari sisi sosial terdampak. Dari ekonomi sudahlah, nggak usah kita ceritakan. Dari supir, penjual dan lain sebagainya semuanya terdampak. Pendidikan sangat terdampak. Baru kali ini sejak saya menjadi guru, ujian nasional itu ditiadakan. Luar biasa, anak-anak kelas 6 lulus kemudian semua. Kelas 9 dan kelas 12 doa orang tuanya ujian tanpa ujian bisa lulus. Ajaib. Ya, lulus 100% barangkali ya. Iya. Nah ini kan luar biasa. Jadi pendidikan terdampak, kita susah sekali. Nampaknya ini nanti kami harus berpikir karena tanggal 2 itu masuk. Surat edaran saya seperti itu ya. Tanggal 2 masuk. Lah padahal tanggal 2 belum jelas. Jadi insya Allah kita perpanjang itu. Ya.
nanti sampai dengan tanggal 18 Juni. Ya. Saya enggak dengan dengan yang lembaga lain saya tidak tahu, tapi dari pendidikan, dinas pendidikan kita sudah mengambil sikap. Insya Allah nanti sore kami suratnya sudah kami edarkan, insya Allah. Ya. Ini karena pengaruh. Dan nanti tanggal 18 kita selesai, 19 Juni masuk. Nanti teknis saja, teknis. Masuk gimana? Bagi rapor. Nah, maka nanti tanggal 19 harapan saya SD kelas 1, 2, 3 masuk tanggal somolasi. Itu diatur Pak. Apa ya? Tanggal 20 papat 56, tapi jamnya jangan bersamaan. Jadi nanti tetap kita atur. Ini yang harus kita ikuti. Kaitan dengan laporan nih, duit yang dikelola oleh kita. Duit yang masuk berapa? Duit yang setor berapa? Sisa duit anapira pada tutup bulan saya harus tanda tangan. Harus. Karena apa? Ini bukan duit kami. Kami dalam arti duit saya, duit Pak Hedi, ya, duit Pak Mas Duki atau duit teman-teman yang lain. Ini adalah uang anggota yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga saya ini di samping nanti pengelolaan keuangan yang baik dan tertib bisa menunjukkan pada saatnya penggunaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Saya berharap setiap akhir tahun, mestinya awal tahun kemarin tanggal 24 April harapan saya ada raker rapat kerja. Apa sebetulnya 1 tahun yang akan kita laksanakan? Tapi kita nggak bisa. Dan ya mohon maaf, ini bukan karena kehendak kita, tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi mudah-mudahan nanti berlalu, syukur Juni Corolla wis ora betah begitu ya, sehingga nanti Agustus kita sudah normal, Desember kita bisa mempertanggungjawabkan kepada teman-teman semua. Ingat teman-teman, kaitan dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tertib serta harus bisa untuk dipertanggungjawabkan, kita harus ingat. Karena apa? Uang yang kita kelola jumlahnya besar. Ya, mungkin kalau bulanan katanya semini, tapi nek dihitung 1 tahun luar biasa. Ya, dan hitung itu bulanannya subhanallah. Itu harus bisa digunakan dengan benar. Ya. Dan uang yang kita kelola itu, baik yang di kabupaten atau di kecamatan, adalah uang yang berasal dari teman-teman. Ini ada sedikit perbedaan. Dikala kami mengelola di kantor, uang yang kami kelola adalah uang dari APBD, APBD 2, 1 atau APBN. Kalau ini uang dari teman-teman, sehingga harus dipertanggungjawabkannya kepada teman-teman. Demikian juga yang ada di cabang, ya. Dan ternyata uang dari teman-teman yang kita kelola itu adalah uang-uang yang telah mampu dan bisa menggerakkan organisasi, ya. Organisasi PGRI yang solid, yang diperhitungkan dengan organisasi yang lain karena dukungan teman-teman. Ya, maka mohon maaf teman-teman, saya pernah berinisiatif dikala mereka ada yang purna, kemudian kita kumpulkan di gedung PGRI untuk kita lepas. Sejatinya saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Teman-teman sudah iur sebagai anggota yang pokoknya loyalnya bukan main. Pada saat dia memasuki masa purna, kita tidak pernah melepas. Kita tidak pernah menyampaikan ucapan terima kasih. Dan kita tidak pernah menyampaikan permohonan maaf atas barangkali ada kekeliruan dalam pengelolaannya. Ini sebetulnya nuzul kami. Kenapa kami ingin dikala ada
kaitan dengan mereka yang memasuki purna itu, kami ingin semuanya ada di satu tempat. Ya, karena apa? Ternyata merasakan oh iya ya, nyong diregani senajan nyonggi wis pensiun. Ya, kami sedang mencoba ini. Kemarin teman-teman yang ada di kantor yang purna begitu kami datangi, kami serahkan iuran di kantor itu kan ada salahnya nggak seberapa lah, 1.500.000 kami serahkan di rumah. Ternyata luar biasa, nyung melu seneng silaturahmi karo wis disiapakan anak udamani dan lain sebagainya. Ternyata manfaatnya banyak. Terus mereka terharu. Nonton nggak berarti yang sing salah, yang 10 tahun kan di tahun kiye, salah, ya. Kita akan kami coba lah yang seperti itu, insya Allah, ya. Ya. Kemudian permintaan dan harapan saya tolong tingkatkan dan tanamkan terus. 1. Kedisiplinan. Disiplinan dalam apa? Dalam mentaati aturan yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kue kidabe organisasi. Ya, saya titip pada sekretaris yang mengelola organisasi. Manakala kita melaksanakan kegiatan-kegiatan, tolong kita kitabnya adalah ADART. Kalau ada perkembangan yang luar biasa di ADART tidak ada, kita musyawarahkan. Tidak seperti itu. Ya, kedisiplinan harapkan betul-betul untuk bisa pegang teguh. Kemudian tingkat dan tanamkan loyalitas. Patuh pada sistem lembaga, wadah organisasi. Jadi loyalitasnya di sini adalah loyalitas pada organisasi. Ya, nyong ora kuyai lah. Ya, nyong ora kuyai panjenengan kabeh. Karena panjenengan kabeh wis paham dengan organisasi kita. Ya, saya kadang-kadang memang bangga kalau saya berkumpul dengan teman-teman yang ada di organisasi lain. Kita dipandang organisasi yang betul-betul solid. Ya, barangkali memang kita berasal bernafas dari hal yang sama. Semuanya guru. Pak Hele, ya si kita gawene nangani bangsane nang piwo KPR. Ya, tapi ada jadi karo Mas Mul, KPR. Jadi kita itu mungkin karena bernafas sama semuanya. Ya saya, Pak Aziz, kemudian Pak Narto itu kan ya podo-podo guru, ya guru lah. Karena itu memang ini dasarnya guru, sehingga nampaknya loyalitas pada wadah kita itu cukup bagus. Kemudian tingkat dan tanamkan terus solidaritas sosial kita yang kuat. Karena sesuai dengan ADART, solidaritas adalah ruh kita. Kebersamaan adalah ruh kita. Ya, gotong royong adalah bagian hidup kita. Maka saya kemarin cerita dengan keluarga dan saya share dengan saudara-saudara saya. Begitu kita bareng-bareng satu hari itu di 5 titik bisa menyerahkan bantuan untuk teman-teman kita, ya, yang kebetulan memang membutuhkan. Meskipun mohon maaf cabang, saya kemarin dalam menyalurkan sembako tidak bisa sebagaimana yang diharapkan. Sing donge putus swidak ternyata hanya dapat 40.000. Sing donge putus 50 loro kemutan banget. Ternyata ning kono hanya ada 20. Ada yang dan lain seterusnya. Akhirnya cabang dengan inisiatifnya mencari kekurangan itu. Ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan kemarin dicatat oleh Allah sebagai bagian amal ibadah kita. Ya.
Kemudian solidaritas yang kuat kita tentunya pada di samping pada siswa. Ya, saya sering mengamati di sekolahan sudah terbangun solidaritas untuk anak-anak kita, anak yang tidak mampu, anak yang kondisi ekonominya tidak mapan. Di sekolahan urunan untuk bisa membantu, misalnya sepatunya, bajunya, sering saya dengarkan seperti itu. Ya. Nah, kami juga kemarin matur nuwun, meskipun saya tidak bisa maksimal gitu, ini nampaknya kemarin bisa menyalurkan, insya Allah ini nanti total sekitar 150 untuk atau belum terakomodir oleh APBD. Ya, itu kemarin sudah kita salurkan. Kemudian yang non kategori yang 500 juga ada tambahan kemarin, alhamdulillah. Kemudian solidaritas kita yang perlu kita tetap kita tanamkan yang kuat adalah kepada guru dan kepada teman-teman sejawat. Mudah-mudahan COVID-19 di Indonesia khususnya segera berlalu. Nah, mari kita dukung dan kita coba pada saatnya nanti ke alam new normal. Tadi pagi surat kabar Gubernur Jawa Tengah nampaknya belum akan melaksanakan, ya. Tapi nanti melihat kondisi perkembangan. Tapi apapun bentuknya kita harus persiapan. Bagaimana untuk new normal ini? Maka boleh untuk diingat-ingat, mulai beraktivitas dengan perilaku baru. Ya, dan patuh, satu, jaga jarak. Kemudian kalau di samping jaga jarak nanti kita tetap pakai masker. Oh maaf ini saya turunkan karena kalau saya bicara dengan masker nafasnya habis gitu. Tetap pakai masker. Ini kalau kita rangkum kaitan dengan new normal. Kemudian yang berikutnya, berusaha tanpa kontak fisik. Ya, berusaha tanpa kontak fisik. Ya ini biasanya nek suwe orang mlebu ora keton iki sekolah mlebu berpelukan biasanya. Ini suka terus berpelukan. Ya, masuk wajar-wajar saja. Apa maning cipikan Pak Mahadi iki yo ndek bro. Iya, cipikan Bali dinas bojone metu terus cipika-cipiki tapi bojone bukti. Ya. Gawat. Kemudian yang berikutnya, tolong ayo perilaku baru untuk sering cuci tangan pakai sabun. Ini nanti mungkin barangkali bagian daripada perintah gitu, sekolah untuk menyiapkan wastafel. Ya. Ya, ini penting. Ya jebulannya katanya virusnya itu hanya dengan sabun hilang. Ya, udahlah rontoklah. Jadi nggak usah takut karena penyakit yang muncul itu kan diantaranya karena psikis itu. Takut itu yang menjadikan kita jadi lemah. Orang usah wedi, tapi orang usah nekat. Ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian ya kalau bisa sempatkan berjemur dan olahraga. Pak Aziz yang tidak pernah berolahraga sekarang luar biasa. Iya. Jadi kalau jam 9 ya sudah. Virusnya takut semua itu. Jadi ayo berjemur, olahraga ya karena kita sekarang sedang telekonferensi atau Zoom main Zoom bareng ya ora usah terus wah mumpung ya awan ya kita keluar semua gitu ya jangan ya. Kemudian ayo makan yang bergizi dan plus konsumsi vitamin E dan C. Tadi saya sudah bawa itu tapi saya makan tadi di sebelum berangkat vitamin C ya. Ya, tapi ya buah-buahan bangsa itu ya juga. Nah, ini barangkali nanti hal-hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian teman-teman yang ada di lapangan. Kami memang punya beban yang cukup besar, 102.000 lebih 980 ya 9-an lah, hampir 103.000 hampir kurang dikit. Anak-anak kita dari TK, SD dan SMP itu belum dengan gurunya Bapak Ibu. Oleh karena itu kami hati-hati sekali untuk bisa
kaitan dengan mengatur anak-anak ini. Maka saya minta teman-teman meskipun tidak masuk di sekolah, tolong awasi anak-anak dikala mereka bergaul. Karena kalau nanti ada anak-anak yang sampai terkena virus corona, kemudian itu menjadi salah satu bibit awal, ya jadi masalah besar, ya. Oleh karena itu hati-hati sekali. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, mumpung kami ketemu, ya, kaitan dengan ujian kami sampaikan sekaligus hasilnya. Insya Allah untuk SMP tanggal 5 pengumuman, tanggal 5 besok Juni pengumuman. Dalam surat kami yang kami edarkan nanti, orang tua nggak usah datang Pak, cukup dengan ya kalau bisa dengan ini, ya WA bisa, kemudian nanti kalau memungkinkan pakai internet ya monggo terserah, ya. Yang penting orang tua jangan diminta untuk hadir, apalagi anak-anaknya, karena dikala anak-anak datang, wah nanti disalahartikan, begitu lulus senang banget malah pada dolan, ya. Kemudian tanggal 15 insya Allah SD. Maka saya titip tanggal 5 pengumuman SMP, tanggal 4 ada rapat penentuan lulusan. Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Dan saya harap teman-teman jangan lewat Zoom. Karena ini rahasia. Ini betul. Supaya itu mesti lulus kabeh itu geger. Karena ini rahasia. Jadi nanti rapatnya dilaksanakan ketemu di sekolahan, tapi tetap kaitan dengan protokol kesehatan dijaga. Duduknya ya tetap di jarak, ya. Kemudian yang SD kalau tidak salah tanggal 15, maka tanggal 13 harapan saya sudah dirapatkan. Tanggal 14 monggo mau dengan model apa, ya. Yang penting wong tua bisa jangan hadir. Nah, kecuali pada saat pembagian rapot, saya minta nanti orang tuanya untuk bisa hadir karena mungkin membawa buku yang ada ditinggal untuk bisa sambil diserahkan. Ini barangkali nanti suratnya akan segera diterima oleh panjenengan, karena saya khawatir jangan-jangan nanti tanggal 2 panjenengan pada mlebu. Tanggal 2 kalau tidak salah hari ini Selasa. Hari Senin kita libur ya? Hari Senin libur, orang anak pengumuman akhirnya dilaksanakan ini. Sebelum saya akhiri, saya tadi nyuplik menemukan sebuah catatan yang luar biasa. Meskipun tadi sudah disinggung oleh Pak Mas Duki. Ya. Saya menemukan ternyata ada sebuah hikmah puasa yang hebat. Yaitu apa? Yang hebat itu ngerasake priyanggane dhewe. Ngasorake priyanggane dhewe. Saya baca coba, ngasorake ki apa? Mengalahkan. Priyanggane dhewe ternyata kemauan diri pribadi. Kalau dengan kata lain artinya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri, ya. Nih. Jadi puasa ternyata menghasilkan karakter baru, yaitu kualitas diri, di mana yang dilakukan insya Allah akan bermanfaat untuk orang lain. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pengurus di PGRI ini adalah ladang amal. Insya Allah kalau diniati dengan niat ibadah, kita akan bermanfaat untuk anggotanya. Harapan saya seperti itu, ya. Sehingga nanti kita bersama-sama untuk bisa membantu teman-teman kita, memfasilitasi teman-teman kita agar supaya teman-teman kita semua, tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Duki, hidupnya adalah tenang. Karena tenang itu ternyata bisa menghasilkan kebahagiaan. Dan tenang atau kebahagiaan itu
ternyata tidak mutlak harus dengan materi, tapi kebahagiaan itu ternyata bisa dengan suasana batin yang nyaman. Mudah-mudahan PGRI Kabupaten Banjarnegara, baik anggota atau pengurusnya, semuanya dalam suasana batin yang nyaman. Amin. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Ternyata tidak terasa kalau sekarang waktunya sudah jam 10:30 lebih 10 menit. Saya karena diberi kesempatan berbicara yang panjang, manakala ini halal bihalal kok ada hal-hal yang kurang berkenan, bicara saya yang panjang ini, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri sekian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ikrar halal bihalal, kemudian dilanjutkan dengan berbagai informasi organisasi dan juga kedinasan yang disampaikan oleh beliau Ketua PGRI Kabupaten Banjarnegara. Teman-teman semuanya, acara berikutnya adalah lain-lain. Dalam kesempatan ini nanti kita persilahkan teman-teman dari cabang, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kita persilahkan. Namun sebelumnya, ini sebelum ada pertanyaan, kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan ketika teman-teman di waktu-waktu bulan puasa kemarin lewat di depan gedung kita, ada sesuatu yang dibongkar-bongkar di sana. Kami beritahukan bahwa itu kita sedang membangun pintu gerbang wajah. Pintu gerbang sedianya akan kita rubah untuk kita geser berada di tengah, nanti biar semua lalu lintas longgar. Ketika panjenengan masuk membawa mobil yang cukup besar, langsung masuk ke halaman yang luas seperti itu. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya, ini dari mana dananya, kan seperti itu ya. Ini kebetulan semuanya ada hikmahnya. Ketika organisasi kita sedang off untuk tidak menggunakan banyak anggaran untuk rapat, konsumsi rapat, kemudian berbagai kegiatan pertemuan atau BIMTEK dan seterusnya yang mungkin sudah diagendakan pada tahun 2020 ini tidak bisa kita laksanakan, maka sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada anggota, dana yang ada sementara kita plottingkan dulu untuk mengubah wajah depan. Kenapa seperti itu? Wajah organisasi PGRI oleh masyarakat umum itu biasanya dilihat dari gedungnya dulu. Inilah nanti akan kelihatan bahwa rumah perjuangan aspirasi guru itu akan representatif dengan bentuknya. Ketika teman-teman, terutama bagi yang sudah kepala sekolah, pengawas, begitu ya, ketika kita menghadapi akreditasi, kami juga sering turun ke sekolah itu. Ketika melihat pertama kali wajah sekolahan itu seperti jemblu, gendangnya pelodong lorot ora benake, kemudian terlit-terlit pada geseng karena jamur, ya. Belum kita melihat lebih jauh tentang administrasi, belum kita melihat lebih jauh tentang kesehatan sekolah, kita sudah bisa menebak mesti sekolah yang ruwet, orang tahu di rumah, apalagi administrasinya gitu ya. Itu ketika kita masuk ke sekolah yang seperti itu sudah langsung bisa ditebak, dan ketika dinilai akreditasi ya benar pasti C atau D gitu ya. Seperti itu. Begitu juga organisasi, kalau Suketen Jembru kemudian gedungnya nggak pernah dicat, apalagi diperbaiki dan seterusnya, bisa dilihat kesehatan orang-orang di dalam organisasi tersebut. Nah ini kita tergelitik dengan itu bahwa kita akan berubah, dan ada wadine itu sebenarnya menutupi sementara dulu karena bangunan kita betul-betul sudah agak rumah guru sebagai rumah perjuangan aspirasi guru ini sudah selayaknya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nur tadi, ya tok terima wis. Salahin jenengan, terutama saleh kanca-kanca. Masih. Yes. Ya, matur nuwun. Oke. Yang lain dari pihak lain Untuk Pak Pur mohon suaranya dinonaktifkan ya, gantian yang lain. Tono suaranya diaktifkan yang di situ, itu masih merah itu. Solusi untuk pemilihan bagi pengurus yang belum terpilih katanya 11. Karena solusi kecepatan karena kelebihan waktu itu. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi untuk cabang-cabang yang belum dilaksanakan yang 11 ini, karena ini kan bukan karena kemauan kita, waktunya kan sudah lebih dari bulan Mei, mestinya kan Mei. Jadi nanti mengikuti aja kondisi alam. Kemarin dari provinsi nampaknya juga sudah memerintahkan kaitan dengan kondisi yang belum memungkinkan nanti menyesuaikan. Jadi untuk yang di Kabupaten Banjarnegara, begitu nanti kondisinya sudah oke, kami akan segera menginformasikan kepada teman-teman cabang yang belum melaksanakan. Nah, kondisi sekarang cabang masih menggunakan dengan kepengurusan yang ada. Barangkali seperti itu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Ya Pak, ini informasi dari Provinsi dan PB untuk pengurus yang belum terpilih, baik cabang maupun di kabupaten, karena di kabupaten di Jawa Tengah masih ada beberapa kabupaten yang belum melaksanakan pemilihan, itu diberikan kelonggaran sampai nanti paling lambat Desember 2020 Pak. Teman-teman semuanya, alhamdulillah agenda hari ini alhamdulillah sudah bisa selesai kita laksanakan, dan besok pagi ada agenda halal bihalal dengan pengurus provinsi teman-teman, nanti pengurus harian dan beberapa kepengurusan untuk APKS, kemudian organisasi untuk bisa bergabung. Tapi coba besok kita bisa bergabung apa tidak ya, kita upayakan paling tidak dari pengurus kabupaten ada bisa satu yang bisa masuk secara besok.